banyak yang bilang karena ini kita itu kan bukan negara Islam ya. Wah, berarti negara apa tuh kalau bukan negara Islam? Negara apa dong? Kalau nggak Islam berarti Muslim. ya. Sekarang Muslim. Islam kan cuman pilihan cuma dua. Kafir dong. Nah, Kalau misalkan saya ingin ketika terpilih menjadi presiden, saya akan apa itu? menerapkan syariah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari Ngaji ID dong. Ngos-ngosan. Ngaji ID. Oh, ngaji ID. Ngaji ID Dalam program ngos-ngosan ngobrol santai. Pada kesempatan ngobrol kali ini kita akan membahas memberikan reaksi atas telah terlaksananya debat capres Dan- yang pertama. yang pertama. Debat capres dan juga debat cawapres. Nah, alhamdulillah setelah hadir di tengah-tengah kita nih ada Kang Dedi, Kang Yuda, dan Kang Majid. Baik, langsung aja dari Kang Dedi dulu ya. Gimana Ya. nih setelah antum menyaksikan debat capres yang pertama? Ada pendapat apa nih yang bisa antum ulik untuk kita semua? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya di debat capres kali ini perjalanan debat itu kurang menarik. Kenapa tuh? Iya, karena mereka itu saling membuka aibnya masing-masing. Kita kan tahu semua capres itu punya aib. Ya, ada aibnya mereka itu. Punya Ya, kartu masing-masing. punya ya? kartu asa masing-masing. Jadi ada pasangan capres nomor 1 dibuka aibnya sama nomor 2. Dulu pernah ngemis-ngemis, pernah apa. Nomor 2 dibuka juga sama nomor 1 ya. Dulu katanya kalau nggak punya jabatan susah bisnis. Waduh. Ya, nomor 3 mungkin nggak terlibat sama 2 orang itu, cuman dia memang ada kasus juga sebenarnya. Yang sempat diekspos juga sama para politisi ya, termasuk yang sudah di pengadilan gitu pernah disebut-sebut bahwasannya pernah ikut menerima dana EKTP gitu. Jadi dari ketiga calon presiden yang berdebat kemarin itu ya menurut saya perdebatannya kurang menarik karena membuka aibnya masing-masing. Jadi rakyat jadi tahu kan, termasuk kita juga jadi tahu oh ternyata kayak gini tuh. Kekurangannya ini gitu. Oke, tahan dulu sampai situ dulu ya. Setuju nggak Kang Yuda apa yang disampaikan Kang Dedi? Atau Kang Yuda punya pandangan lain? Monggo. Iya. Kalau menurut saya sih itu jadi menarik ya. Oh, justru malah jadi Justru menarik. Jadi kita itu tahu loh yang tadinya nggak tahu aib mereka, tiba-tiba sekarang jadi tahu Bener. kebuka semua. Gitu ya. Jadi sebenarnya ya ajang debat kemarin tuh ajang membuka aib agar kita semua itu terpintarkan ya. Kita itu jadi tahu kita itu harus bersikap seperti apa pada saat ada fakta yang semacam ini. Dihadapkan dengan 3 calon dengan aibnya masing-masing seperti itu. Padahal debat itu adalah agar masyarakat bisa menilai kira-kira mana yang pas. Nah, ya kan? Iya. Akhirnya kita tahu nih mana yang pas, ada nggak yang pas kira-kira? Ada nggak Kang Majid? Dari ketiga itu yang pas nih. Mendingan lah 3 mungkin ya. Kepenangan Kalau atau pasti masih jauh ya. Nah, Ya, kenapa kalau- jauh? Ya memang pada dasarnya itu mereka itu saling mengunggulkan, tapi nggak tahu apa sih maksudnya yang disampaikan itu. Maksudnya apa? Ketika tandingannya itu ingin seakan menjatuhkan, dia mencoba untuk mencari Celah yang cara lain. yang lain kayak gitu. Jadinya masih di tengah-tengah lah kayak gitu. Mungkin kalau pendapat yang lain gitu asik gitu, seru juga kayak gitu. Mungkin dari pandangan masing-masing aja gimana. Serunya di mana itu kira-kira? Serunya mungkin kayak tadi ya, ada yang seolah-olah buka aib. Tuh kalau zaman sekarang kan buka Senang ya? aib itu Senang orang orang. seneng gitu. Seharusnya kan Jadi gosip. gosip nggak boleh jadi namimah juga ya. Ya yang dikhawatirkan itu apakah ya itu sudah terorganisir atau enggak gitu kan.
Walau alam. Eh, Setuju Kalau nggak, kata Kang? gimana? Setuju nggak atas pendapatnya Kang Yuda tadi, justru dengan saling membongkar aib satu sama lain, justru dengan begitu rakyat akan tercerahkan, akan menjadi cerdas, akan menjadi bijak untuk memilih nanti gitu, untuk memantapkan pilihannya dengan masih mengetahui kekurangan masing-masing, atau justru ada pandangan. kalau menurut saya bagi para pendukung masing-masing pasangan atau masing-masing calon itu tentu sangat merugikan. Oh, justru Wah, merugikan. iya rugi Kenapa kalau merugikannya? kalau dia mendukung salah satu pasangan. Tapi kalau di Indonesia ini kan banyak masa yang masih mengambang nih, kayak anak-anak milenial. Benar. Kalau kita anak-anak apa deh? Milenial atau Milenial. milenial nih kayak kita. Milenial juga apa? Atau Gen Z yang Iya. baru mendapatkan KTP. Wah, belum punya pilihan. Nah, itu sangat berpengaruh kepada mereka. Sehingga kalau kita tahu, oh ternyata ini ada boroknya nih. Pasangan nomor 1 ada boroknya katanya. Ya dulu sempat ngemis-ngemis, suka retorika, ngomongnya seolah-olah intelek, tapi padahal tidak sesuai dengan faktanya gitu ya. Yang kedua sekarang malah suka joget-joget. Yang di belakang begini. Yang belakang kayak gini-gini aja apa itu. Yang ketiga blunder mulu. Nah, jadi kan masa mengambang itu jadi bingung. Ngambang jadinya gitu. Jadinya kira-kira mana nih yang pantas kita pilih nih gitu. Kayaknya kita butuh standar yang pas gitu sebagai generasi milenial yang kita sudah melewati beberapa kali pilihan mungkin ya. Mungkin nanti kita ketemukan nggak standar yang pas sih gitu untuk menentukan pilihan gitu. Tapi sampai sekarang kira-kira udah pernah ada nggak sih standar yang pas gitu? Kita kan era kaum milenial yang sudah melewati beberapa kali capres. Iya betul. Iya. Nganggapnya diri kita milenial lah ya ceritanya ya. Tapi kan kita sudah melewati beberapa kali pencapresan ya, dari mulai zaman apa ya, SBY mungkin dulu ya, dan sebagainya gitu ya sampai hari ini. Kira-kira dari zaman dulu mungkin generasi muda dulu tuh memang membutuhkan standar itu. Sampai sekarang tuh udah ketemu gitu sih. Ya, coba nih Kang Abdul sendiri Wah, gimana? gimana? Dari tadi nanya mulu. Sekarang balik kita tanya sama dia. Iya. Anak muda sekarang justru semakin bingung. Itu Semakin tadi. bingung. Semakin bingung dengan tidak adanya standar yang lurus ya, yang benar untuk menjadi indikator-indikator agar mereka yakin memilih pasangan yang mana gitu. Nah, semua justru nanti yang bermain adalah perasaan. Wah, Perasaan daripada nanti dipimpin oleh si Anu, di belakangnya ada si itu, lebih baik ini. Jadi nggak ada kepuasan mereka dalam memilih itu, benar-benar yakin 100% ini adalah pilihan yang terbaik gitu. Tapi mendingan oh berarti nggak yakin? nggak yakin, malah daripada nanti dipimpin si Anu melanjutkan si rejim ini gitu kan. Nah, Yang udah dirasakan kemarin. yang udah dirasakan kemarin, begitu susahnya hidup di Indonesia ini, ya udahlah mending ini. Jadi coba-coba dan pada hakikatnya para pemuda itu mereka sadar betul bahwa nanti ketika para capres ini ada yang menang gitu, itu nggak akan ngaruh ke mereka, itu mereka paham betul gitu bahwa Baru udah tahu ya kalau Udah mau tahu. dapat duit kerja tetap. kita harus kerja lagi, harus kerja keras sendiri. Ujung-ujungnya ya mereka akan sibuk dengan urusannya masing-masing, kita juga akan sibuk dengan urusannya kita, nggak ada pengaruhnya sekali gitu. Cuman itu lagi karena mereka akhirnya daripada Berarti Dan- standarnya perasaan. standarnya perasaan, sejauh ini masih pakai perasaan, belum ada yang clear 100%. Oh inilah Standarnya hak yang pasti benar. gitu. Oh, Pasti benar. pasti Wah, benar, oke. pasti meyakinkan, tidak ada keraguan. Kang Abdul gimana perasaan? Kang Abdul. Kang Majid. Sama ya. Pakai perasaan nggak selama ini? Kalau pakai perasaan tuh jatuhnya tidak enakan mungkin ya gitu. Oh nggak enak, mau orang. Justru kalau misalkan kayak gitu tuh langsung aja gitu. Langsung apa tuh? Langsung gitu kalau mau mengutarakan itu langsung ke intinya. Oh ya, intinya Misalkan- sekarang apa tuh? Intinya Intinya itu kalau misalkan saya ingin
ketika terpilih menjadi presiden, saya akan Apa itu? menerapkan syariah. Oh, Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Ya. Gitu. Kemungkinan kalau presiden sekarang calonnya ya selama ini kita lalui nggak pernah tuh ada yang bilang kalau saya jadi presiden saya akan menerapkan syariat Islam di Indonesia. Iya Wah, juga ya. padahal mereka Muslim. Islam semua. Apakah syariat Islam itu kurang bagus apa ya di negara kita? Ya kan banyak yang bilang karena ini kita itu kan bukan negara Islam ya. Wah, berarti negara apa tuh kalau bukan negara Islam? Negara apa nanti? Kalau nggak Islam berarti Muslim. ya. Karena Muslim. Islam kan cuman pilihan cuma dua. Kafir dong. Nah, Disclaimer ya. disclaimer dulu. Kalau bukan negara Islam, mungkin teman-teman yang nonton bisa memberikan kesimpulan sendiri. Kan cuma ada dua pilihan, Iya. Islam atau kafir gitu. Ya Tadi- mungkin yang tepatnya negara demokrasi. Tinggal demokrasi itu sesuai dengan Islam atau tidak. Itu. Oh, Demokrasi itu seperti apa sih biar pada tahu gitu. Kan selama ini kan teman-teman yang lain kan demokrasi ya ini gitu. Begitu Islam. Tapi Oh, sesuai dengan Islam. iya kata itu gimana? Islami berarti ya Islami. demokrasi. Gimana itu? Bener nggak Ya. Islam? Nah, ini ya gini ya, mungkin selama ini kan masyarakat menganggap bahwa pesta pemilu itu adalah pesta demokrasi, di mana rakyat berpesta bersukaria untuk menyambut dan memilih jargonnya masing-masing, jagoannya masing-masing gitu. Tapi yang mereka paham sejauh ini ya menurut saya, mereka itu masih menganggap demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oh, Baru situ pelajaran PKN atau pendidikan Pancasila, demokrasi itu yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Termasuk pemilihan capres dan cawapres ini. pada kenyataannya Ada kenyataannya. yang udah terjadi yang Apa? lalu-lalu. Kira-kira dari siapa itu? Bener nggak dari rakyat tuh? Banyak banget dari capres. Debatnya belum. Gampang nanti. Jadi standar, balik lagi ke standar. Oh ya, standar. Standar kita ya lagi. sebagai kaum milenial itu menentukan ini itu demokrasi itu benar apa enggak sih seperti itu kan harus paling. memakai standar. Apakah demokrasi itu memang benar gitu? Kita kan agamanya Islam, berarti kan kita harus taat terhadap syariat Islam misalnya gitu kan, itu sudah pasti kan Harus ngikutin alur Islam lah. sudah mengikuti alur Islam, aturan Islam harus kita ikuti, termasuk cara pandang kita juga harus ikut begitu ya, termasuk standar untuk menilai baik dan buruk juga harus ikut. Nah terus tadi perasaan ya, perasaan itu harus ikut terhadap aturan Islam juga. Misalnya Kang Majid ya, dulu milih istri pakai perasaan apa pakai langsung aja begitu? Kan tentu ya ada lah sedikit tidaknya, misalnya ada perasaan suka bisa jadi disampaikan atau misalnya lewat siapa begitu ya. Mengikuti alur bagaimana caranya kita menyampaikan perasaan kita. Nah, itu namanya kan standar. Bagaimana caranya kita mengatur perasaan, termasuk juga memilih pemimpin dan juga menilai demokrasi. Kalau menilai demokrasi dengan perasaan, kayaknya udah enak tuh sekarang, adil gitu kan ya. Setiap rakyat itu boleh memilih, berhak memilih seperti kelihatannya itu kan adil. Kan? Kalau zaman dulu mungkin melalui perwakilan banyak rakyat yang lain yang saya merasa tidak terwakili misalnya, kan seperti itu. Sekarang sistemnya dibuat semuanya boleh memilih, bahkan ODGJ ODGJ pun ada kesempatan milih. ada kesempatan milih. Ya cuman standar perasaan itu tadi, ya standar perasaan itu kan kalau perasaan standar yang diserahkan kepada manusia masing-masing beda-beda nih perasaannya. Beda-beda. Ya berarti tetap nggak bisa. Misalkan perasaan tadi pemilihan sekarang kayaknya bagus nih gitu, pakai perasaan saya bagus nih, atau perasaan yang lain apa ya, saling bertentangan gitu loh. Berarti kan itu bukan standar yang benar gitu. Kenapa? Karena standarnya itu nggak sama satu dengan lain. Berarti nggak standar sebenarnya kalau nggak sama itu. Kalau memang standar itu kan Harus sama. harus sama. Yang menilainya itu secara objektif, ya, bukan subjektif.
Nah, karena tadi Kang Yuda kan bilang kita umat Islam nih. Kayaknya nih cocok nih standar Islam kayaknya nih. Kayaknya. Kira-kira setuju nggak? Semoga ya. Setuju. Nah, dari ketiga calon ini, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, Dinilai dengan standar Islam. ini kita akan mulai dengan standar Islam. Nah, Kira-kira coba. Menarik nih. mana nih yang mendekati lah paling tidak ya, Ya. walaupun mungkin tidak ada kata-kata ingin menerapkan syariat Islam, barangkali dari ucapan mereka, gagasan mereka dari debat itu ada nggak yang terlintas dalam pemikiran teman-teman yang ini nih calon yang bisa nanti kelak menerapkan Islam dikit-dikit lah Di gitu. standar, pokoknya Tipis-tipis. standarnya Islam lah ya. Standarnya Islam nih, terlihat Islam. Bagaimana? Ada ini enggak? Kang Majid, Dari ketiga calon ini, kacamatanya diganti dengan kacamata Islam. kacamata Islam menilai ketiga calon. Kira-kira tuh ya. Kira. Ntar saya punya pandangan sendiri. Ini kalau dari pandangan yang lain mungkin ya. Pandangan Pak Majid lah. Oh dari anak. Iya dong. Mudah-mudahan. Enggak itu makanya. Yang bener. Kalau dari segi penampilan, dari segi apa namanya, wibawa, bukan yang lain tidak wibaya. Berat. Maksudnya lebih ke satu. gitu. Wah. Tapi ini bukan berarti Itu menurut kacamata Islam ya. mau kalau Tapi dari kacamata Islam itu, ya itu seharusnya dari ketiga-tiganya itu harus bisa lah gitu, atau harus berani dalam tagline-nya itu untuk menerapkan syariat kayak gitu. harus Harus dengan tegas ngomong. Iya, dengan tegas gitu. Kalau Bukan- dianggap radikal nanti gimana? Bingung. Nah, itu kalau tidak diperhatikan kan, jangan kan itu, ya kan? Biasanya yang sekarang ada banyak tagline dia ya gitu. Mereka itu ada nggak yang dirasakan oleh masyarakat? Apa? Biasanya. Misalkan kalau milih saya jadi sejahtera, aman, tentram, Oh, semuanya ngomong kayak gitu. sahaja, kan baik-baik semua kan? Semuanya. Semua. Jadi memang harus ada kesadaran umat juga, bukan kita untuk mengajarkan golput ya. Astagfirullah. Kayak gitu. Ya, Oh, jadi gitu. memang harus ada apa ya? Menurut- Kesadaran lah, kesadaran umat kalau menurut saya. Yang tiga-tiga itu Jadi belum gini, sadar Bang. berarti. Yang tiganya udah sadar belum? Walau alam. Kayaknya masih agak ragu-ragu ya, belum. Mungkin takut ada masalah. Makanya jangan sebut nama biar nggak bermasalah. Nomor aja ya. Nomor Inisial aja inisial. Oh, inisial. Iya. Nomor kan Kayak juga misalkan nomor. inisial Bapak Joko Wiryono, disingkat Jokowi. Iya, Salah. Sarwa Ken. Kan Joko Wiryono. Iya, iya. Jangan terang-terang. Nggak boleh memang. Nggak boleh. Boleh. Itu boleh. Kan saya tidak menjas satu dengan yang lain tidak. Karena memang intinya itu bagaimana masyarakat itu apa ya, mencerna gitu apa yang mereka sampaikan kayak gitu. Iya. Tapi lagi-lagi dakwah kita mungkin atau kita semua itu sudah Oh, sampai atau belum? Pak Majid dakwah. Iya. Suka dakwah berarti ya? Oh, keren. Masya Allah. Teman-teman. Kang Yuda, dari ketiga calon presiden, mana yang mendekati Islam atau yang Sesuai dengan kacamata ya. dari kacamata Islam bisa menilai, wah ini nih yang bisa nih calon ini bisa menerapkan Islam nanti, sehingga kita Mungkin nggak akan ragu untuk memilih Memilihnya. calon tersebut. Ada nggak nih dari kacamata Ya. Islam? yang mendekati. Kalau saya sih di sini ya ngomongnya bukan pakai kacamata atas nama Islam, pakai kacamata sah, gitu ya. Karena saya bukan bagian dari representasi Islam, umat Islam kan gitu kan ya. Wah. Tetapi menyampaikan opini gitu. Nah, kalau kita lihat ya hasil kemarin debat capres maupun cawapres, ya itu masih terfokus kepada visi misinya itu masih terfokus kepada urusan-urusan Wah, ini.
contoh misalnya gratis apa Makan minuman siang, ya, makan makan siang. siang, minuman sesuatu itu Listrik gratis, BBM gratis. Coba. urusan masalah dompet sama urusan masalah perut gitu kan. Apakah memang benar pemimpin itu hanya sebatas mengurusi urusan itu gitu? Apakah itu yang memang sangat urgent sekali sekarang yang harus diurusi di Indonesia itu adalah urusan itu, ataukah ada hal lain yang lebih urgent? Oke. Jadi secara tidak langsung Masih bertanya. masih bertanya ya. Belum menuju ke salah satu pasangannya. Kang Deddy, silakan. Kalau menurut saya, kalau dari potensi ya menerapkan Islamnya, meskipun mereka tidak ngomong nanti saya akan menerapkan syariat Islam, ya memang karena sistemnya bukan Islam. Tadi udah kita singgung. Maka dari ketiga-tiganya tidak ada yang bisa menerapkan syariat Islam, tidak mungkin. Nomor satu juga nggak bakalan kalau udah jadi presiden menerapkan syariat Islam itu Pengusungnya impossible. ulama banyak. Padahal udah diistimewa ulama. Wah. Karena bisa dijamin kalaupun sudah jadi dari tiga hal itu tidak ada yang bisa menerapkan syariat Islam. Kenapa? Sistem yang berlaku bukan Islam gitu. Jadi kalau standar Islam kan sistemnya dulu. Tiga-tiganya itu bisa menerapkan syariat Islam kalau sistemnya adalah mendukung penerapan syariat Islam. Sedangkan sistem sekarang yang berlaku tidak mendukung penerapan syariat Islam gitu. Menarik ya apa yang disampaikan Kang Deddy. Iya. Bahkan negara kita ini dulu pernah punya presiden yang seorang ulama. Ulama. Sekarang aja wakilnya ulama. Tapi tidak ada tuh syariat Islam itu menjadi aturan yang diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada Pernikahan. pernikahan. Ada Naik lagi. haji. Umroh. Ada lagi. Pokoknya yang ada duitnya lah. Kalau yang nggak ada duitnya kayaknya enggak. Ya, ada ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini sebelum ditutup mungkin closing statement ya. Ya, dari obrolan santai. Obrolan santai ini menilai dari debat capres ataupun cawapres kemarin, gimana pandangan atau saran masukan dari masing-masing teman-teman dari Ngaji ID. Silakan mulai dari Kang Majid dulu. Harapan, saran closing statement nih di akhir ngobrol sama kita pada hari ini. Jadi untuk kesimpulan ya, putusnya sendiri itu kalau misalkan kita harus mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita utarakan gitu, ya pasti kan akan dibalas oleh Allah SWT atau dipertanggungjawabkan segala sesuatunya gitu kan, apalagi tentang janji dan lain sebagainya. Jadi untuk itu lebih ke hati-hatian aja gitu. Jadi untuk kita semua itu lebih ke hati-hatian aja, karena memang ini Untuk capres nih uh-uh. harus hati-hati berarti. Iya, harus hati-hati. Hati-hati itu capres tuh. Dengerin tuh capres tuh, hati-hati. Dan untuk yang lainnya juga gitu, memang di dalam Islam juga kan memilih ada ya, memilih, tapi memilih itu memilih yang benar-benar diangkat oleh khalifah ya, bukan dipilih berdasarkan gitu. Jadi memang kesimpulannya itu aja ya. Jadi kalau dari anak itu seperti itu. Kalau saya kesimpulannya itikat itu lebih ke hati-hatian aja. Lebih ke hati-hati. Oh, Poinnya adalah hati-hati. hati-hati. Hati-hati ini bisa berlaku umum, bisa bagi capres dan cawapres, Iya, betul, juga betul. bisa bagi masyarakat Iya. pada umumnya agar bisa lebih berhati-hati. Menarik apa yang disampaikan oleh Kang Majid. Kang Yuda, closing statement Kang. Oke. Ini untuk pesan ya untuk capres dan cawapres sekarang. Kalau misalnya nanti Anda jadi, Anda itu nanti akan disumpah oleh Al-Quran. Ya, disumpah oleh Al-Quran untuk apa? Al-Quran itu tidak hanya untuk disimpan di kepala Anda, tetapi Al-Quran itu untuk diimani juga untuk diamalkan. Maka siap-siaplah ya, Anda akan ditanya. Baik itu ditanya di dunia oleh rakyat
ataupun ditanya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pesan untuk kaum milenial yang saat ini sedang menonton channel ini ya. Berpikir cerdaslah pada saat kita akan membuat sebuah pilihan. Apakah pilihan itu baik atau pilihan itu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman semua belum bisa menentukan ini baik atau ini buruk menurut Allah Subhanahu wa taala, solusinya satu, ngaji. Masya Allah. Masya Ini Allah. aja. Iya. Statement dari Kang Yuda menarik sekali. Mudah-mudahan tersampaikan dengan baik, Amin. disimak dengan baik oleh para pemirsa dimanapun berada. Yang terakhir, closing statement Kang Deddy. Silakan Kang. Iya, intinya hampir sama tadi. Jadi bagi para masyarakat Indonesia, apapun yang antum nanti putuskan memilih atau tidak memilih, ya itu harus distandarkan tadi, menggunakan kacamatanya adalah kacamata Islam bagi antum yang kita semua lah yang beragama Islam gitu, pakai kacamata Islam lah gitu. Jangan menggunakan kacamata selain Islam sehingga milih pakai perasaan tadi, milih pakai kalau yang ngasih duit gitu. Itu kan Islamnya berarti ditinggal karena kita umat Islam. Apalagi tadi sudah diingatkan harus hati-hati, kemudian akan diminta pertanggungjawaban. Ya, maka ya memilih itu distandarkan dengan standarnya kacamata Islam. Apakah dari ketiga calon itu tadi ada yang sesuai dengan standar Islam? Ya, tadi bisa dikaji lebih mendalam. Ya, dikaji lebih mendalam dari visi dan misinya dan dari akibat dari pilihan itu apa yang akan diterapkannya. Wah, gitu. Dalam apa yang disampaikan oleh Kang Deddy, Kang Yuda dan juga Kang Majid. Terakhir antum dong. Kena deh. Kesimpulan. Iya. Ya, kesimpulan dari kesimpulan pada malam hari ini intinya kami dari Ngaji ID senantiasa mengingatkan pada diri kami sendiri dan juga pada teman-teman semua yang menyaksikan video ini, mari senantiasa kita gunakan akal sehat kita, pikiran kita dengan tadi setelah mendengar paparan dari teman-teman kita tahu bahwa ketika kita hendak memilih ada standarnya. Standarnya adalah standar Islam. Nah, itu. Dan kita masih menunggu barangkali di debat-debat yang berikutnya akan keluar statement-statement yang barangkali di luar dugaan kita gitu. Lebih lucu lagi. Ya, barangkali mereka nonton ini Menonton ini ya atau tim suksesnya nonton ini dan Terus ngasih saran. ngasih saran. Oh, iya. Coba ini barangkali menjadi gagasan mereka agar mereka siap untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia tercinta. Saya yakin kalau ada yang berani mengucapkan kalau saya jadi presiden saya akan terapkan, jadi dia itu. Jadi bukan justru akan ditakuti. Insya Allah akan menjadi negeri yang Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, cukup dulu ngobrol santai kita pada kesempatan ini. Saksikan ngobrol-ngobrol santai berikutnya di episode yang berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.